Halo Johannes, balik lagi bersama kami dari Divisi Kewirausahaan. Kami dari Divisi Kewirausahaan bersama saya Idi Adriani dan rekan saya Lani Mujuan ini. Kami balik lagi membawakan Staff Part 2. Di sini ada narasumber kami dari Yora Yokina Ramen. Boleh dulu dong nih kita perkenalan sedikit. Oke. Ya, langsung ke saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman di Yora Yokina Ramen ya. Perkenalkan saya namanya Winarto Sudrajat, panggil aja lah Narto ya. Narto, nggak pakai U. Naruto bukan, bukan ya. Narto aja gitu. Pak Narto. Iya, panggil aja Pak Narto. Siap. Mau pakai Pak atau tapi jangan Pak sih ya. Nggak jauh beda sih saya sama kalian iya. ya. Kelahiran berapa nih sini semua? 2001 ya? Jauh ya? Ya 93 sih saya nih. Oke. Tipis-tipis. Om Narto? Jangan Om juga. Oh, jangan. Ya nggak apa-apa lah. Mas boleh. Oke, kita fix Nah, dia kan siap, manggilnya siap. Mas Narto. Boleh, Mas boleh. Narto. Siap. Langsung kita mulai aja nih ya Pak. Oke. Pada tuh Mas Narto. Ya nggak apa-apa. Siap. Apa aja Mas boleh. Narto, boleh tahu nggak sih nih kita jenis usaha apa sih yang sedang dijalani Mas Narto ini? Iya, kalau saat ini ya di sini Yora Yokina Ramen itu restoran ya, restoran modelnya Japanese food. Nah, itu di sini kita menjual ada ramen, ada sushi, ada nasi-nasian juga, terus ada variasi minuman. Itu sih, kita lebih fokus ke kuliner juga. Nah, kami juga ada juga di Bekasi. Kalau di Bekasi itu modelnya cloud kitchen ya, mungkin kalau teman-teman tahu cloud kitchen gitu. Nah, itu di Bekasi juga ada, di daerah Jaka Sampurna lebih tepatnya, gitu sih. Oh, jadi ada 2 toko ya Pak? Ada 2. Kalau di sini modelnya terbuka begini, bisa dine in, bisa offline juga. Tapi kalau misalnya di Bekasi itu fokus di ojol aja gitu. Oh. Iya gitu, fokus di ojol gitu. Untuk namanya sendiri nih Pak, Mas, sorry. Ya nggak apa-apa, santai aja. Yora Yokina Ramen itu ada nggak sih makna tersendiri di balik Iya. nama itu? Yora itu kan sebenarnya singkatan ya dari Yokina Ramen. Nah ini hanya untuk apa ya, branding di depannya aja gitu, biar kalau misalnya nanti lagi mau diajuin ke Haki gitu nggak ada yang pakai singkatan atau apa gitu, jadi kita ambil semua gitu. Nah kalau dari Yokinanya sendiri itu, Yokina itu bahasa Jepang, kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya ceria gitu. Jadi kita berharap ya makan di sini itu membawa keceriaan gitu bagi orang-orang yang menikmati makanan di sini gitu. Harapan dari kami gitu. Benar. Terus ada alasan untuk untuk Mas Narto membuka nggak apa-apa, santai dan aja, mempertahankan usaha ini dari awal, misalkan gitu. Alasannya. Sebenarnya awalnya itu kan ini, kalau misalnya teman-teman ini kan teman-teman dari UKM Kewirausahaan ya. Iya. Kan ada memang bener-bener entrepreneur, bener-bener murni awal-awal tuh dari entrepreneur ya. Ada yang dalam tanda kutip entrepreneur by accident atau necessity gitu. Nah kalau saya ini sebenarnya bisa dibilang entrepreneur by necessity gitu. Jadi sebenarnya bukan jiwa atau panggilan gitu, tapi karena ini kan awalnya punya mertua saya dari istri. Nah itu orang tuanya punya ini. Nah terus qadarullah manajemen yang berlaku saat itu fraud gitu, jadi mau tidak mau saya yang megang, saya yang handle. Nah jadi sampai dengan saat ini seperti itu. Nah kalau untuk mempertahankannya ya karena ini memang usaha, bisa dibilang usaha keluarga ya. Iya. Dan harapan dari orang tua, harapan dari keluarga itu ya kalau bisa usaha ini berlanjut, kalau bisa mungkin sampai ke anak cucu, bisa IPO mungkin kalau bisa, amin begitu. Amin. Terus ada alasan lain nggak sih Mas dari selain konteks ekonomi, selain keuntungan gitu? Oke. Iya, kalau dari kami pribadi ya itu lebih ke memberdayakan sih, memberdayakan orang. Karena kalau di dalam hadis itu kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat ya bagi manusia lainnya ya. Nah kita pingin setidaknya kalau misalnya ada permisalan gitu ya, kita nggak mau ngasih ikannya doang, tapi kita pengen kasih pancingannya juga, kita pengen kasih kailnya juga, dan otomatis kan ikannya juga dapat. Nah itu sih yang pengen saya sama keluarga lah, harapan gitu sih.
Iya, juga ya gitu. untuk usaha Makanya ini. bisa memberdayakan, bisa membuka lapangan pekerjaan itu. Amin. Gitu amin. sih. Semoga makin luas. Amin. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Mas ngejalanin usaha ini? Nah, kalau dari Yorayo Kinaramen sendiri itu awal berdiri itu 25 Desember 2014. Sebenarnya udah lama 2014. Nah, kalau saya sendiri, saya dan istri terutama itu baru pegang itu kisaran 2020 lah. Masih awal. Januari 2020 sempat merasakan Januari, Februari, Maret tuh wah merasakan wow. Wow, fly to the moon. Maret Covid datang ya, begitulah. Terus ada nggak sih dari Mas Narto ini untuk tips and trick yang dilakukan untuk Yorayo Kinaramen di era digital ini nih? Ini ya apa biar tetap relevan gitu ya. Kalau era digital ya, karena ini kan kebanyakan sekarang itu kan pengguna TikTok ya, pada main TikTok kan, TikToker semua kan. Ya, boleh di-spill kalau misalkan Mas Narto punya. Instagram kalau saya sih nggak punya, tapi kalau Yorayo Kinaramen punya, nanti follow aja TikToknya. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook juga. Cuman kalau Facebook itu kan kebanyakan mungkin arah-arah yang lebih sepuh-sepuh ya. Nah kalau Instagram kan TikTok itu kan arahnya ke milenial sama Gen Z. Nah itu sih kita di situ mesti relevan di situ sih. Tetap ngejalanin juga ya, Iya, iya harus konsisten dan komitmen lah buat menjalani itu. Misalnya target posting seminggu berapa kali ya itu harus tercapai gitu target postingan. Harus. Manajemennya berarti bagus banget ya. Ya mau nggak mau. Iya manajemen juga dari kita juga ya, palu gada lah gitu ibaratnya. Kira-kira apa sih Mas yang membedain Yorayo Kinaramen ini sama ramen-ramen di luar sana? Sekarang kan memang bisa dibilang tuh makin banyak ya berjamuran ya. Iya, Ramen-ramenan Japanese food. Nah, kalau dari Yorayo Kinaramen sendiri itu pertama ya ada ramen tom yum. Di situ biasanya kalau di luar-luar gitu kan memang dia fokusnya ke kuah-kuah yang lebih kental, kuah-kuah yang lebih berasa gitu kan. Nah, kalau di kami tuh pinginnya yang lebih seger gitu, asem gitu. Jadi ada pilihan lain lah, walaupun di kami juga ada yang kental juga gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya di tempat-tempat yang lain itu cuma menyediakan ramen sama topping sama nasi-nasinya aja. Nah kalau di kami lengkap, ada ramen, ada sushi, ada nasi, ada Lengkap, minuman, ya. variasinya banyak. Dan itu juga memang jadi tantangan juga sih buat kami gitu. Iya. Karena banyak variasinya itu gitu. Oke. Ya. Selanjutnya nih, tantangan atau pengalaman berat yang pernah Mas alamin tuh selama menjalani usaha ini tuh apa aja sih? Nah itu kalau dari sisi tantangan ya, yang pertama itu COVID ya, yang tadi awal-awal tuh COVID, yang mungkin nggak tahu sampai sekarang juga masih berlanjut ya semoga cepat selesai lah. Terus habis itu ya kayak misalnya nih sekarang kan kita lagi ada perang-perangan nih yang di Rusia sama di Ukraina. Nah itu harga gandum berpengaruh sekali saudara-saudara. terasa ya? Wow. Efeknya bukan cuma ke negara tapi juga ke UMKM ya guys. Iya. Sangat berpengaruh gitu sih. Itu sih lebih dari COVID, kenaikan harga. Terus habis itu juga ya biasa ketipu atau ditipu ya. Itu. Oh ada pengalaman? Ya biasa lah, namanya juga usaha. Gitu. Wow, sangat banyak celah ternyata juga ya guys. Terus kita kan juga tahu nih kalau pas COVID kan semua UMKM atau kita sendiri tuh juga merasa efeknya. Nah, kalau dari Yorayo Kinaramen sendiri solusi buat menghadapi itu bagaimana? Nah itu dia. Pertama yang jelas ini ya, kita harus tahu nih, kalau ini memang ya mau nggak mau harus kita jalani ya, mau nggak mau harus kita jalani kan. Nah ya kita pertama harus belajar ya, mau belajar agama biar kita tambah kuat nih, tawakal tambah sama doa. Terus belajar juga ilmu keuangan, ilmu marketing, ilmu branding, ilmu selling. Nah itu harus dibelajarin ya, intinya pertama belajar gitu. Terus yang kedua ya konsisten dan persisten sih ya. Mau kayak gimana pun ya udah ya kita udah komitmen di sini, jalanin terus ya udah jalan lah. Terus sama terakhir cash flow sih, itu
cash flow jangan ya berhati-hatilah kalau di situ cash flow, karena kan memang kalau misalnya teman-teman tahu kan di sini bahasa bootstrap ya. Bootstrap nih kan lagi startup kan lagi happening banget ya belakangan ini kan. Benar. Nah, kalau bisa dibilang bootstrap ya kami pun melakukan bootstrap gitu. Jadi kami nggak melakukan pendanaan dari pihak ketiga, dari bank atau dari investor, enggak. Oh, enggak. Jadi ya ketika ada laba ya udah diputar buat operasional berlanjut gitu. Hanya internal aja ya berarti? Hanya internal aja gitu. Oh, gitu. Terus kan kita tahu nih Mas Narto kan udah mulai kayak melewati masa-masa pandemi dan mulai new normal lagi. Terus kan selama pandemi itu kan banyak orang di luar sana tuh kayak memulai usaha kuliner juga, nggak sedikit juga kayak usaha kuliner Japanese food atau yang lainnya. Tentu kan itu jadi saingan baru ya. Nah itu gimana sih cara Mas Narto untuk memikat para pelanggan Yorayoki Ramen yang lama ataupun yang baru? Nah itu alhamdulillahnya kan ini memang udah lama ya 2014, jadi setidaknya kita ya bisa dibilang pionir lah di daerah Kukusan Depok ini. Nah, kalau untuk menarik pelanggan baru ya mau nggak mau kita tadi marketing, branding, selling itu ya harus jalan nih secara bersamaan ya. Kita misalnya mau ngadain promo, mau endorse key opinion leader gitu ya. Kita mau nggak mau ya memang harus melakukan itu dan harus membuat budget untuk ke situ gitu. Ada budget tersendiri. Iya. Ya, Siap. Kalau misalkan nih ada komentar negatif tentang Yorayoki Ramen ini, gimana sih tanggapan Mas Narto untuk menanggapi komentar-komentar tersebut? Nah itu ya, kalau gimana ya, pengen ngomel tapi ya, salah customer ya kan, katanya customer adalah raja gitu kan ya, itu seninya di situ sih. Nah kalau misalnya kayak gitu ya memang mau nggak mau ya kita mohon maaf gitu kalau misalnya ada kesalahan dari kami ya, kita introspeksi. Tapi walaupun juga kadang-kadang ada kesalahan dari driver, kan kita juga ada dari Gojek, dari Grab, ada dari Shopee. Ini nggak apa-apa kan nyebut merek kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Perlu ada endorse gitu di sini kan? Nah itu kadang-kadang juga driver ini juga yang memang kadang-kadang ya bermasalah gitu. Misalnya asal main ambil gitu, kadang-kadang ketuker. Nah ini iya masalah seperti itu ya. Mau nggak mau ya kita minta maaf, kita jelasin. Kalau perlu kadang-kadang kita kasih promo gitu. Ya kita kasih diskon, kita kasih voucher gitu sih. Ya kalau di sini begitu, tapi mungkin ada juga mungkin yang ya memang jadi brandingnya mereka ya. Misalnya ada komplain, ini kok kurang asin, nah terus habis itu ditukar lagi, ternyata sama yang lebih asin gitu. Ada juga yang kayak gitu mungkin kan, ya saking kesalnya, tapi ya kalau dari kami begitu sih. Karena memang pelayanan kan, ya di sini kan restoran itu kan seninya jasa melayani gitu kan, sama barang juga kan, barang juga harus bagus gitu. Nah kita kan udah tahu nih guys tentang seluk-beluk dari Yorayoki Ramen. Mungkin dari Mas Narto ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun calon-calon pengusaha muda di luar sana. Kan tadi banyak Mas Narto bilang banyak startup juga. Mungkin bisa disampaikan kepada. Ya intinya sih mau jadi wirausaha atau mau jadi profesional atau karyawan itu ya pilihan ya. Dan passion, kita nggak bisa memaksakan si A, oh kamu harus jadi karyawan, oh kamu jadi pengusaha aja, itu kita nggak bisa memaksakan di situ. Tapi kalau ini kita bicara konteksnya kewirausahaan, ini kan UKM wirausaha ya ini ya namanya wirausaha, namanya usaha ya begitu. Kalau lagi naik ya, kalau lagi turun ya turun. Nah itu makanya apa ya, kalau bisa dibilang kan life is never flat ya. Nah, jadi kan kalau lagi naik ya kita harus gimana nih ketika lagi naik mempertahankan cash flow kita supaya saat turun cash flow kita aman gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar, pokoknya belajar lah gitu sih. Harus terus berusaha dan sambil belajar juga. Iya, ya, sambil
Ya, jadi nggak cuma belajar doang, ikut seminar, ikut kuliah, ikut apa, tapi nggak mau jalanin juga, ya sama aja gitu. Harus ada Ya, jadi harus seimbang, lapangan juga. praktek, belajar gitu. Jangan juga praktek doang tapi nggak mau belajar gitu. Jadi harus ya berjalan beriringan lah. Gitu. Oke teman-teman, kalian sudah mendengar dan mengetahui info-info tentang dari Yora Yokinaramen dari Mas Narto langsung ya. Oke, mungkin itu aja dari pertanyaan kami, Mas. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan ya, Mas. Santai, santai. Oke teman-teman, Santai, Bro, sis. untuk Stalk Part 2 sudah sampai sini. Sampai jumpa dalam Stalk periode selanjutnya. Dadah, salam cuan cuan cuan.